Jemaah rahimakumullah, saat ini kita berada di tanggal 9 bulan Agustus yang insya Allah dengan hitungan hari kita akan bersama-sama menyambut hari besar, yaitu hari terjadinya pembebasan, itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jemaah rahimakumullah, kemerdekaan itu adalah nikmat Allah yang sangat besar yang telah diberikan kepada kita, pada bangsa Indonesia ini, di mana setelah kita dijajah selama kurang lebih 3,5 abad yang lalu. Jemaah rahimakumullah, tentu kemerdekaan ini juga merupakan hasil perjuangan rakyat Indonesia, merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan hadiah dari bangsa lain. Dan tentunya dibantu oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana kebatinan yang dirasakan para pejuang waktu itu adalah bahwa kemerdekaan merupakan rahmat Allah yang ini terungkap pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaannya. Jemaah rahimakumullah, inilah gambaran para pejuang bahwa kemerdekaan adalah merupakan rahmat Allah yang patut disyukuri. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-Imran yang Allah surat Ibrahim ayat 6 dan 7, mudah-mudahan firman Allah ini menjadikan bahan renungan untuk kita bersama pada Jumat hari ini. Di dalam ayat 6, Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW suatu ingatan, mengingatkan pada Nabi Muhammad SAW, di mana termasuk daripada Nabi Musa alaihissalam yang waktu itu juga diberikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kepada Bani Israel ketika itu, kaum Bani Israel pada waktu itu. Kata Nabi Musa, "Udhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah kalian semua akan nikmat yang telah diberikan pada Allah pada kalian semua. Idh anjakum, ketika Allah memberikan keselamatan pada kalian. Yudabbihuna abna'akum, kemudian Fir'aun yudabbihuna abna'akum, membunuh, menyembelih anak-anak laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membusukkan anak-anak perempuan kalian. Dan tentunya hadirin, ayat ini menggambarkan kepada kita sekalian bahwa ayat ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi berlaku untuk kita semua dan khususnya bangsa Indonesia ini. Ketika Allah mengingatkan kepada kita, setelah diberikan kemerdekaan, setelah diberikan kebahagiaan, tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang sangat menarik di sini adalah dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Apa yang disebutkan tadi, setelah diselamatkan dari musibah, yaitu Fir'aun menyembelih anak laki-laki daripada masyarakat pada waktu itu, kaumnya waktu itu, dan menghidupkan anak-anak perempuan pada waktu itu, kemudian diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari bala'un min rabbikum 'adzim, di situ ada suatu ujian yang cobaan yang sangat berat sekali. Jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya Allah menerangkan di dalam surat Ibrahim tersebut, yaitu ayat 7, "Faqad ta'ala al-hukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Setelah diuji, setelah di situ diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita juga diselamatkan dari penjajahan menuju ke kemerdekaan.
apakah kita itu masih bisa bersyukur pada Allah? Apakah justru kita kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya barakallahu. Kita temukan dalam hadis bahwa Allah sangat sayang, sangat senang melihat bekas-bekas nikmat yang telah Dia berikan dan ditampilkan oleh hamba-Nya. Karena itu pada kita kaum muslimin, agar kita pandai-pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kemerdekaan ini, maka kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para ulama agar kita cepat memahami bagaimana cara kita bersyukur, para ulama membagi bahwa syukur itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah asyukur bil qalbi, itu syukur di dalam hati. Artinya adalah syukur di dalam hati adalah kita berbahagia atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, merasa senang, merasa bahagia. Kemudian yang kedua adalah asyukur bil lisan. Asyukur bil lisan adalah kita merasa terima kasih, banyak sekali menyebut nama pemberinya. Hadirin rahmatullah, di sini ternyata kita sendiri banyak yang sering lupa. Banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita, namun kadang kita lupa kita membaca alhamdulillah, lupa kita menyebut nama-nama pemberinya. Oleh karena itu, yang kedua adalah asyukur bil lisan, syukur dengan lisan kita. Yang ketiga adalah asyukur bil arkan, yaitu syukur dengan menggunakan rukun atau perbuatan kita, memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, tentunya dengan sesuai dengan kehendak pemberinya. Yang kita sudah diberi nikmat, namun kita gunakan tidak sesuai dengan kehendak pemberinya. Alhamdulillah. Jadi kalau kemerdekaan ini dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari cengkraman penjajah, maka orang yang pandai bersyukur adalah yang bisa menjaga kemerdekaan ini dari penjajah bangsa-bangsa lain ataupun dari cengkraman bangsa kita sendiri. Jemaah rahmatullah. Di khutbah yang terakhir ini, khotib akan mengutip suatu makalah, suatu diskusi. Di khutbah ini saya akan mengutip sebuah dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Kata Nabi, "Idza futihat Faris wa Rum ay qawmin antum." Idza futihat Faris wa Rum. Bagaimana andai kata negara Persia dan Rum telah dikalahkan? Ayy qawmin antum. Kamu mau menjadi bangsa yang seperti apa? Kemudian Abdurrahman bin menjawab, "Naqulu kama amarullah." Jelas aku akan berkata, akan berucap, akan mengatakan dan akan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi kepada para sahabat, apa warna dalika? Apakah tidak terjadi sebaliknya? Apakah tidak terjadi sebaliknya? Karena banyak terjadi. Setelah kemerdekaan diperoleh, maka kalian berlomba-lomba, kata nafas, kalian akan berlomba-lomba untuk jadi orang yang paling berjasa. Itu setelah kemerdekaan. Kemudian summa kata hasadu, kemudian kalian akan saling mendengki, saling hasad, saling hasud. Kemudian summa kata tadabbaru, dan kalian akan saling berpaling. Yang akhirnya adalah saling dengki, saling hasud, saling berpaling, saling bermusuhan. Yang akhirnya adalah saling menguasai satu dengan yang lainnya. Ini yang sering terjadi apabila setelah terjadi kemerdekaan. Oleh karena itu para hadirin, marilah kita
mencontoh sebagaimana Abdurrahman bin Auf tadi yang beliau mengatakan bahwa naqulu kama amarullah. Tentu aku akan mengucapkan apa yang diucapkan Allah dan aku akan melaksanakan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyimpang dari itu. Semoga kita akan menyambut datangnya hari kemerdekaan ini dengan syukur tentunya, syukur bil qalbi, syukur bil lisan, syukur bil arkan. Kita akan memanfaatkan, akan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala hasil kemerdekaan ini dengan sesuai kehendak yang memberinya. Yaitu apa? Kita tingkatkan tentunya ketakwaan, keimanan, persaudaraan kita. Jangan kita dipecah belah dengan terutama hawa nafsu kita. Jamaah rahmatullah. Di akhir bulan ini untuk mengucapkan selamat menyambut datangnya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Indonesia tetap jaya. Barakallahu fiikum azim wa nafa'ani yang benar ayat yang diberikan hakim tetap kepada ini amikum bila inna ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نذكرك وحسنك وحسن عبادتك. اللهم انزل منافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والمشاكل والمكار والمحن والفتن في بلدنا هذا خالصا ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا تقبل منا عليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه برحمتك حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله الله يقول بالعدل والاحسان وعلينا يقول يعينكم لعلكم تذكرون واذكروا الله عليكم واشكروا على ما يزيدكم وذكر الله اكبر.